semuanya. Sebentar Bu Ersa live dulu, nanti masuk lagi ya. Nah. Ya, selamat pagi. Google Classroom code-nya ada di chat ya. Papa, Whiskey, Hotel, Oscar, Charlie, Mama Charlie. Silakan daftar ke Google Classroom untuk silabus dan lain-lain. Bentar, boleh saya taruh silabusnya dulu.
Baik, 26 mahasiswa ya yang sudah masuk di Google Classroom. Yang belum, silakan. Ya. Ada 30 orang nih yang baru masuk ke Google Meet. Google Classroom code-nya PWHOCMC ada di chat. Yuk, silakan masuk ke Google Classroom ya. Kalian Bu Ersa upload silabusnya. Udah pada absen di siap? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, sebentar ya. Baik, di dalam Google Classroom ada silabus dan ada materi ya untuk hari ini. Baik, bisa yang tidak ada masalah bisa dinyalakan videonya biar Bu Ersa kenal. Beberapa udah kenal sih, tapi lupa wajahnya nih. Nanti kita satu semester Bu Ersa nggak ingat wajah kalian. Ya. Nah, gitu, cantik-cantik semua. Regina, saya cuma lihat jidat kamu doang, Regina. Nah, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kok beberapa sangat familiar ya? Kalian ada mahasiswa AK2, AK1, atau AK2 saya? Ada yang pernah diajarin saya enggak? Saya, Bu, AK2. AK2, Farhan? Ya. Oh iya. Siapa lagi tadi yang ngomong AK2? Melisa ya? Iya, Bu. Iya, oke, baik. Yang lain mungkin dari AK2-nya dari dosen lain ya? Iya, Bu. Baik.
Kalian lebih suka? Nah, lebih suka Google Meet atau Zoom? Zoom Ibu. Zoom. Sekarang mau pindah ke Zoom atau minggu depan? Sekarang di Google Meet aja dulu ya. Minggu depan kita pindah ke Zoom ya. Ya Bu. Oke. Lebih ringan kalau Zoom. Yang belum kenal sama Bu Ersa siapa nih? Yang belum pernah sama sekali di kelasnya Bu Ersa siapa? Isro udah pernah ketemu saya belum? Belum Ibu. Belum pernah. Regina? Udah pernah ketemu saya di pasar, di supermarket? Belum, Bu. Belum. Sabita? Belum, Bu. Belum juga. Oke. Siapa di sini yang follower saya di Twitter? Ada? Saya, Bu. Ataya Sekar. Siapa lagi? Cuma Ataya doang? Farhan. Anissa gimana Anissa? Ya, Bu. Ya, Bu Ersa boleh di follow di Twitter ya, nggak ada endorse-nya kok di situ. Kadang-kadang ada poster-poster seminar atau apa, itu bisa taruh di sana. Baik, katanya sih tak kenal maka kata sayang, kenalan dulu ya. Saya Ersa Triwahyuni. Kalau lengkap dengan gelar Ersa Triwahyuni, SE, Master of Accounting, PhD, CA, CPMA, CPS, AK, CPA. Jadi ada 4 gelar profesi di belakang nama saya. Kenapa? Kok sampai 4? Ya karena Bu Ersa hobi ujian. Nah, tuh. Hobinya ujian ya. Sekarang lagi mempersiapkan diri untuk ujian Wakil Manajer Investasi. Tadi malam belajar sampai jam 1. Ya Allah, susah banget. Bukan susah sih sebenarnya. Bingung ya yang dipelajarin sama. Terus ada kuisnya tuh. Udah tuh Bu Ersa udah nonton videonya. Terus ikut kuisnya. Kok beda yang dipelajarin sampai ditanyain? Terus cuma bener 3 coba. Dari 10 soal. Waduh, kacau nih bisa nggak lulus nih. Jadi masih tryout ya. Jadi masih online learning. Ujiannya mungkin 2 minggu lagi ya. Doain ya. Doain lulus maksudnya. Jangan doain nggak lulus dong. Kenapa ngambil WMI? Karena sekarang udah ada investor nih yang nitipin duit ke Bu Ersa untuk diinvest. Wah, ngeri banget nih. Kalau udah terima investor terus nggak punya WMI ya, nanti kita sembarangan investasi ke saham-saham dan ke reksadana. Baik, apalagi ya? Apa yang mau ditanyain ya? Regina mau tanya apa Regina? Isra tanya apa Isra? Belum, Bu. Ini tanya dong ke Bu Ersa. Bu Ersa orang mana? Anaknya berapa? Ya udah, Bu, tanya Bu Ersa orang mana? Anaknya berapa? Bu Ersa anaknya 2 perempuan ya. 1 udah mau masuk Unpad, insya Allah anak SMA kelas 2 nih. 1 lagi masih SMP. Yang SMP lagi senang main musik, jadi dia habis bisa ukulele, terus dia bisa main ukulele, main gitar. Sekarang minta dibeliin flute. Tadi malam, Mami, I want you to buy me some flute. Hah? Flute apa dia? Maksudnya suling bambu gitu. Bukan like real flute. Terus dia ngasih tuh harga flute di Tokopedia 1,3 juta. Buset, gue bilang ini anak kecil. Terus aku, are you sure you want to play flute? Aku bilang gitu, itu di rumah ada violin, you play violin. Biola saya maksudnya. Katanya anak saya, violinnya Mami udah jelek, udah out of tune. Iya, nanti dipanggil guru biola dulu untuk ngecunin biolanya. Saya bilang udah lama gak dipakai. Udah main aja dulu tuh, ada organ, ada ukulele, ada gitar, ada violin. Masa kita beli flute 1,3? Entah kalau dia nggak suka gimana? Itu jadi rongsokan gitu. Ngaco aja tuh anak. Saya bilang, ya coba dulu ya. Nanti kalau kamu sebulan udah nyoba violin, Mami beliin flute. Tapi dia dengan gayanya nggak mau. Aku mau kerja untuk mendapatkan flute-nya. Jadi dia bilang nanti kalau ngepel dikasih 50.000. Kalau bersihin kamar Mami ngasih 50.000. Pokoknya dia pengen kerja gitu untuk dapetin flute-nya. Oh iya, sekarang dia udah punya 250.000 katanya. Ya, oke. Bahkan anak kecil umur 11 tahun ya, dia tuh tahu kalau mau mendapatkan sesuatu tuh harus kerja. Kalian tuh bagaimana ini? Kalian umur berapa ini semua ini? Ya, ya boleh. Coba kerja aja dulu tuh. Terus dia beres-beresin meja saya gitu kan dengan harapan dikasih uang. Nggak apa-apa, ya kan anak kecil harus belajar. Dapat sesuatu tuh nggak mudah ya. Kemudian Bu Ersa tuh S2 dari Melbourne University, S3 dari Manchester University Inggris, semuanya beasiswa. S1 dari Trilogi University di Kalibata juga beasiswa. S1-nya 2 kali
S1 yang pertama manajemen keuangan, cum laude lulusnya. Waktu itu susah kayaknya cum laude, cuma Bu Ersa doang yang cum laude satu angkatan. Terus S1 manajemen keuangan, jadi dulu sempat sebentar bekerja di investment lah ya. Kemudian S2 ke Melbourne University. Kemudian pulang S2 baru ngambil S1 lagi akuntansi. S2-nya akuntansi. S2-nya akuntansi, ngambil lagi S1 akuntansi di Trilogi. Lulus S1 yang pertama masuk 96. Kemudian kalian udah lahir belum 96 ya? Belum lahir 96. Oh my god, I'm so old. Belum lahir. Jadi kita jaraknya berapa tahun ini? My god. Kalian sama kayak anak-anak saya ini berarti ya. Lahiran tahun berapa sih kalian ini? 2000 ya? 2000-an ya? Ya. 2000 tuh saya udah lulus S1 yang pertama. S1 yang pertama lulus 2000, terus nikah 2001. Ya, nggak usah lama-lama kalau udah dapat jodoh mah. Langsung aja kita tangkep ya kan? Nanti dia berubah pikiran si laki-laki itu kan. Laki-laki itu kan kadang-kadang harus di-encourage. Ya nggak sih? Yang cewek-cewek pada ketawa, ibu tahu aja. Terus apa lagi? Nah, terus abis S2 Melbourne, balik, terus ambil S1 akuntansi, karena waktu itu nggak bisa jadi akuntan kalau S1-nya bukan akuntansi, jadi nggak bisa ikut ujian Chartered Accountant, CPA itu kalau S1-nya bukan akuntansi. Terus, zaman dulu susah ya, harus ikut PPAK dulu, kalau sekarang kan kamu lulus S1 akuntansi bisa langsung ujian CA, ujian CPA, nggak harus ambil PPAK. Kalau dulu Bu Ersa harus ikut PPAK, jadi habis S1 akuntansi selesai, ambil PPAK di Trisakti, lulusan terbaik di Trisakti, padahal tuh lagi melahirkan anak kedua, lagi nyusuin, bayangin. Jadi si adek tuh yang sekarang 11 tahun itu, dulu waktu saya kuliah PPAK tuh di luar gitu, sama ibu saya atau nggak sama suami saya. Terus nanti saya kan kuliah dari jam 6:30 sampai jam 10 malam. Jadi saya di tengah-tengah kuliah keluar nyusuin dulu, wah ribet banget ya pokoknya. Waktu ngambil PPAK itu. Tapi masih bisa dapat yang terbaik tuh gimana ya? Apa yang lain pada bego-bego apa gimana ya? Maksudnya ya saya masuk kuliah, kerjain tugas sebaik-baiknya, sebisa-bisa. Terus kerja kan, kerjanya 2 waktu itu. Jadi waktu itu tahun 2010 tuh saya direktur teknis IAI sama ngajar di Unpad. Pokoknya hidup udah hektik banget lah. Terus dapat abis PPAK terbaik, dapat beasiswa untuk ngambil ujian CPA gratis, dibayarin Trisakti. Ya udah saya ikut ujian CPA, terus lulus semua dalam sekali ujian. Ya soalnya kan kalau nggak dibayarin nanti ngulangnya bayar sendiri kan, ogah banget bayar sendiri. Mendingan pas lagi dibayarin udah kita usahain untuk lulus, sekali ujian lulus. Terus CA abis PPAK, terus dapat AK, udah gitu dapat CA, udah gitu CPMA, Certified Professional Management Accountant itu saya dapatnya 2006. Itu setelah pulang S2. Setelah pulang S2 ikut ujian itu dulu. Karena CPMA itu tidak perlu S1 akuntansi. S1 manajemen bisa. Ya udah ikut aja itu dulu lah. Lulus. Ada satu mata ujian yang diulang. Karena waktu ujian pertamanya saya ketiduran. Jadi pas ujian tuh saya ketiduran, capek gitu otaknya, terus nggak lulus untuk mata ujian itu, terus ngulang lagi. Terus CPSAK tuh 2011, Certified PSAK, gratis dari IAI karena saya waktu itu direktur teknis di IAI. Terus apa lagi tadi? CA, CPA, CPSAK, CPMA. Ya itu dia, 4 itu ya. Jadi saya anggota IAI, untuk CA-nya, CPSAK juga IAI, anggota IAMI karena CPMA di bawah IAMI, anggota IAPI karena saya CPA-nya di bawah IAPI. Jadi 3 organisasi akuntansi saya anggota semua, tiap tahun bayar anggotaan, biar bayar membership. Nggak apa-apa ya, buat pengalaman dan buat networking. Sekarang kerjanya ngapain? Kerjanya ngajar kalian, ini insan-insan muda, calon akuntan masa depan yang luar biasa, calon-calon CFO, CEO, ya kelihatan nih, calon-calon partner Big Four ya, calon-calon menteri mungkin nggak ya kalau akuntansi? Mungkin itu Sandiaga Uno menteri loh, akuntan loh. Sandiaga Uno tuh S1-nya akuntansi, dia CPA Amerika. Terus Gita Wirjawan juga, tahu? Gita Wirjawan itu juga akuntansi. Dulu ada siapa tuh yang orang KAI itu? Ignatius Jonan. Itu akuntan juga lulusan Unair. Jadi banyak akuntan ya.
Menteri Pendidikan. Dulu Pak Nasir itu akuntan juga dari Undip. Jadi akuntan tuh banyak juga yang jadi pejabat publik ya. Selain di Unpad, saya jadi anggota DSAK sejak tahun 2015. Jadi yang bikin PSAK. Pernah lihat PSAK nggak? Pernah lihat? Bukunya pernah lihat? Pernah pegang? Pegang pernah? Nggak pernah. PSAK nggak pernah pegang. Pernah buka buku PSAK? Belum pernah. Belum pernah baca PSAK 16 misalnya gitu. Belum ngambil ATK kalian ya? Belum ngambil akuntansi topik khusus ya? Belum ya? Oke. Semester berapa sih ini? Kalian semester berapa? Semester 4. Oh, ya. Oke, baik. Baik, jadi PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu standar akuntansi yang menjadi rujukan semua perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Bukunya itu ada SAK umum, ada SAK etap, ada SAK EMKM. Jadi sekarang ada 3 SAK ya. SAK umum berbasis IFRS, SAK etap itu untuk yang private company yang kecil-kecil lah gitu, sama SAK EMKM yang mikro. Nah, Bu Esa terlibat yang mana? Terlibat 3-3-nya karena semua 3-3 itu adalah produk dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang akan kita pelajari hari ini atau di Unpad itu biasanya SAK umum yang berbasis IFRS. Ada mata kuliah pilihan namanya SAK MKM. Itu Bu Esa juga yang ngajar. Semester ini dibuka ya untuk kakak-kakak kalian. Itu nanti belajar SAK yang lain, yang UKM dan yang MKM. Gitu, yang SAK etap dan MKM. Apalagi ya? Apalagi yang mau ditanyain? Yuk tanya. Siapa yang belum kenal Bu Ersa nih? Yang belum pernah sama sekali ngeliat mukanya Bu Ersa aja belum pernah, yuk. Haikal, udah Haikal? Belum, Bu. Belum pernah ketemu saya Haikal. Ada yang mau ditanyain Haikal? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kalian ini sekarang gini deh. Setiap yang bertanya Bu Ersa kasih 10 poin. Yuk. Bertanya apa? Apa aja boleh. Akuntansi kek, bertanya. Apa aja boleh. Tentang Unpad, tentang apa aja boleh. Ayo, bertanya. 10 poin lumayan. Ibu ini gak berhubungan sama akun sih, Bu. Cuman emang dari kemarin penasaran gitu. Ya, Bu Ersa rumahnya di mana? Saya rumahnya setengah dalam seminggu. Biasanya saya tinggal di Jakarta seminggu di Jakarta seminggu, di Bandung seminggu. Gitu. Jadi kenapa di Jakarta? Karena ada keluarga saya di Jakarta masih, tapi kemungkinan akan pindah ke Bandung kalau nanti si kakak udah kuliah. Tapi at the moment ada bapak ibu mertua di sana, kemudian ada usaha-usaha lah di Jakarta yang harus diurusin gitu ya. Bu Ersa juga punya ternak bebek, punya ternak lele, punya bengkel, punya apa. Jadi rada susah kalau dipindahin semua, pelan-pelan nanti dipindahin ke Bandung. Relokasi ke Bandung. Tapi so far seminggu di Jakarta, seminggu di Bandung, Adinda. 10 poin buat Adinda. Yang lain? Bima? Ya, boleh. Siapa nih? Ines, ya. Hobi ibu apa ya? Soalnya saya sering lihat di Twitter suka masak kue. Ya betul, itu hobi saya, Ines. Hobi saya masak ya. Kalau stres saya masak. Daripada saya makan, mendingan masak. Yang makan orang lain maksudnya. Enggak, saya juga doyan makan sih. Masak, baking dari dulu ya. Cinnamon roll, donat kentang, apalagi roti, sourdough bread, babka, roti-rotian deh pokoknya. Terus brownies, segala jenis brownies. Masak juga ya, bukan cuma baking kue, cookies gitu. Soalnya rada susah ya. Maksudnya ibu saya tuh pinter banget masak ya. Ibu saya punya catering malah. Dari saya kecil tuh udah makannya udah enak-enak gitu dari saya kecil. Terus jadinya kan standarnya tinggi kan. Saya gitu. Jadi kalau jajan gitu bakso gitu. Aduh, baksonya kok nggak enak ya. Bikin sendiri gitu. Somai. Aduh, kok somainya begini sih. Bikin sendiri gitu akhirnya. Karena standar udah tinggi. Nah, anak saya juga kayak gitu sekarang kan.
Jadi anak saya tuh nggak suka jajan. Jadi kalau jajan tuh pasti buat dia tuh nggak enak gitu, enakan masakan ibunya gitu. Karena standarnya udah tinggi ya, kue-kue apa. Jadi ya ngirit sih intinya. Waktu saya sekolah S3 di Manchester tuh saya jualan somai, jualan apa ya, sate, somai, sate yang laku tuh. Terus nasi rames, tumpeng, ada yang pesen tumpeng 7 bulan nih. 7 bulan pesen tumpeng, saya bikin tumpeng gede banget, terus macam-macam lah gitu. Lumayan lah buat bekal survive ya. Kalau kalian di luar negeri kalau bisa masak enak mah hidup aja deh, nggak bakalan takut hidup di luar negeri gitu kan. Karena di luar negeri pasti ada orang Indonesia. Orang Indonesia itu doyan makan dan pasti kangen masakan Indonesia kan. Saya jualan nasi uduk pakai kering tempe. Aduh, goreng kering tempenya 3 hari ya. Digoreng lagi sampai kering. Terus kayak gitu-gitulah. Jadi pempek apalagi. Wah, pempek saya malah lebih enak daripada pempek orang Palembang ya. Katanya Bima hoax, Bu. Kalau saya belum nyobain mah hoax itu mah, Bu, gitu kan. Ya, seneng masak Ines. Karena masak itu karena butuh ya. Maksudnya karena pengen makan enak tapi murah gitu intinya. Kalau saya makan enak, maunya makan enak nggak masak sendiri kan berarti saya makan di restoran gitu kan, ya kan mahal dong gitu. Jadi belajar makan yang masakan yang enak supaya saya kadang kebutuhannya emang tinggi untuk makanan gitu. Siapa lagi 10 poin buat Ines? Siapa lagi? Dicatat loh ya. Ya, Ataya. Peternak bersatu. Ya, lele itu cepet banget loh Ataya, cepet banget. Saya sekarang kalau makan lele patin, saya punya kolam lele, punya kolam patin. Dan kalau tapi di Jakarta, bukan di Jakarta, rumah saya tuh di Jakarta Timur, di Bekasi perbatasan Jakarta Timur lah, cuma beda 2 meter sama Jakarta. Tapi KTP-nya Bekasi. Itu patin, kalau patin lebih lama. Tapi saya lebih suka patin karena dagingnya lebih berlemak gitu kan, patin itu ya. Kalau dimasak pindang patin gitu kan lebih enak. Kalau lele itu lebih cepat gedenya gitu. Nah, biasanya tuh saya punya kolam patin, atasnya itu kandang ayam gitu. Terus atasnya kandang ayam, kandang bebek. Sekarang nggak miara ayam, kandang bebek. Nah, jadi masih makan bebek, nanti tainya dia dimakan lele. Nah, kan, geli Bu Ersa gitu kan. Nah, supaya nggak geli, sebelum misalnya kita mau makan, jadi yang udah gede-gede dipindahin ke kolam yang bersih, yang airnya bersih. Jadi dia ntar nggak bau lumpur, nggak bau deh gitu. Masukin kolam yang bersih. Nah, nanti kita yang kita makan yang dari kolam bersih itu, ya. Nah, tapi si kolam yang lele itu lumayan, jadi pakannya berkurang tuh peletnya itu kalau dia ada bebeknya di atas, kayak. Tapi kalau kamu nggak ada bebeknya ya nggak apa-apa. Dikasih makan aja, makan pelet dari lele itu, terus dikasih kalau lele itu nggak suka terlalu panas ya. Jadi maksudnya kolamnya itu kalau kita kolamnya di bawah pohon jambu, jadi nggak panas banget. Kalau panas banget dia nggak mau gede, dia stres dia tuh. Jadi harus rada rindang gitu kolamnya. Kamu pakai apaan? Pakai tong. Ininya, pakai ada kolam atau pakai tong gitu. Tong plastik. Ember besar yang atasnya pakai kangkung gitu. Atasnya ada kangkungnya enggak? Ada kangkungnya, ya. Kita juga dulu pernah kayak gitu. Hah? Ikan. Ya itu kalau lele kayak gitu sih. Kalau lele kadang-kadang suka kanibal. Coba itunya kangkungnya dia dikeluarin dulu, terus setengah airnya diganti air baru. Jadi mungkin itu saturated airnya ya, karena kan dia harus ada oksigen segala macam. Jadi setengah air tongnya itu diganti air baru coba. Siapa tahu jadi gembira lagi, dia bahagia ya. Baik. Ada lagi 10 poin buat Ataya. Terakhir. Ibu saya mau nanya. Wita, ya. Habis Wita, Najla. Najla apa Wita tadi yang ngomong? Wita juga. Boleh Wita dulu aja. Ya. Siapa duluan? Wita, ayo Wita. Boleh Wita. Bu, saya kepo kenapa Ibu suka banget akuntansi sih, Bu? Aduh. Ada susah dijawab ya. Emang kalian gak suka akuntansi? Hah?
Ayo, ada yang masih ngerasa salah jurusan nggak nih? Udah semester 4 nih. Ada. Duh Bu, kayaknya saya udah nggak sanggup di akuntansi dan Bu, saya mau mati aja misalnya gitu. Nggak? Oke. Jatuh cinta sama akuntansi itu bukan pada pandangan pertama. Ya. Bukan pada pandangan pertama. Jadi pertama masuk finance dulu kan, S1 kan. Terus di semester 4, semester 5 itu jadi research assistant, jadi teaching assistant. Teaching assistant itu yang paling tidak diminati dulu waktu saya kuliah di Trilogi, STEKP itu pengantar akuntansi. Jadi jarang gitu yang mau apply ke situ gitu. Orang maunya tuh mikroekonomi, terus statistik yang ngitung-ngitung. Kadang kan lebih pasti kali ya. Pengantar akuntansi juga pasti ya. Kenapa orang nggak pada minat waktu itu? Akhirnya saya ambil yang tantangannya dong, yang nggak ada yang minat ya kenapa enggak. Terus pas jadi teaching assistant itulah terus harus belajar kan KISO, buku pengantar KISO itu udah saya kulitin deh, semua exercise udah saya kerjain tuh. Si KISO itu udah nggak berbentuk tuh tubuhnya tuh, si KISO itu udah saya perkosa ibaratnya tuh buku. Ya buku KISO yang pengantar akuntansi tuh. Nah terus jadi suka gitu. Terus saya tuh memang karena dulu ambil jurusan finance, sudah mulai dari kuliah udah mulai belajar invest di saham segala macam. Saya senangnya baca annual report. Jadi dulu di perpustakaan saya itu, di perpustakaan kampus saya itu ada suatu pojok yang isinya annual report, dan itu di pojok itu nggak pernah ada orangnya, cuma saya doang yang duduk di situ. Karena orang tuh kayaknya lebih senang baca majalah daripada baca annual report. Nah saya tuh dulu dari kuliah tuh udah senang gitu baca-baca annual report. Oh Indofood, ternyata Indofood bikinnya bukan cuma Indomie doang, dia bikin ini gitu kan. Terus Unilever gitu-gitu yang saya tahu lah produknya. Terus ini gimana ya bikin laporan keuangan bisa bagus gini, ada fotonya, CHLK-nya keren gitu kan. Nah terus kayaknya aku keren gitu ya, terus jadi suka sama akuntansi. Nah sekarang ini sudah berarti gimana tuh, sudah belajar IFRS dari tahun 2003 ya. Waktu saya S2 kan pertama kali belajar IFRS tuh, S2 di Melbourne, kemudian saya beli bukunya, buku IFRS-nya maksudnya. Terus mulai belajar, terus balik 2005 ke Indonesia, belum ada yang tahu tuh IFRS di Indonesia kan. Wah, Bursa udah kayak suhu Mahadi Suhu gitu. Nggak ada yang tahu 2005 itu IFRS. Partner-partner Big Four aja nggak tahu. Akhirnya waktu Telkom itu Deloitte dapat job dari Telkom untuk training IFRS. Bu Elsa dipanggil sama Deloitte untuk jadi kayak trainernya gitu, freelance-nya gitu ya. Bukan kerja di Deloitte, tapi khusus untuk trainingnya Telkom doang. Itu ternyata nggak banyak yang tahu di Indonesia waktu itu IFRS, nggak banyak ahlinya. Bu Elsa udah ngajar IFRS di BINUS itu kan, saya ngajar international class, itu pakainya IFRS karena dia pakai kurikulum Australia. Australia sudah pakai IFRS sejak 2005. Udah terus jadi klien pertama Bu Elsa ngajar training itu Telkom 2005, bayangin tuh, kalian baru 5 tahun Bu Elsa udah ngajar IFRS, tau nggak? Ya kan? Udah ngelotok dah tuh IFRS sampai sekarang itu masih ngasih training. Kalau sekarang udah mulai kalau sekarang sih kebanyakan implementasi ya, baru IFRS baru, terus kita implementasi perusahaan seperti apa. Kliennya Bu Elsa siapa aja nih? Pertamina EP itu klien, kemudian Wika Wijaya Karya itu klien juga. Sinar Maslen itu yang punya BSD, yang punya Duta Merlin bukan Duta Indah. Sinar Maslen itu udah 3 tahun Bu Elsa pegang. Jadi setiap tahun training ke sana, kalau enggak terus ada pertanyaan gitu. Terus apalagi ya, Bank Fama, tahu nggak Bank Fama Bandung itu klien. Terus Mitra Dana Multifinance, sekarang lagi pegang perusahaan asuransi National Reinsurance, lagi pegang Jakarta apa sih kepanjangannya itu, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, JIP, yang punya kawasan industri Pulau Gadung, itu klien juga. Terus apa lagi ya, kok jadi ngeblank. Telkom sih sampai sekarang masih kadang-kadang, sekarang lagi ngerjain Telkom bareng sama BDO juga untuk penerapan PSAK 73. Kemudian PLN Batam, PT PLN Batam PSAK 71, tadi Sinar Maslen tadi ya, itu PSAK 72. Kemudian reasuransi ini PSAK Nasional Reasuransi itu PSAK 71 dan PSAK 74. Kemudian apa lagi? Ya gitu dah.
Kadang-kadang Bu Elsa rekrut mahasiswa sih untuk bantuin. Sekarang juga ada mahasiswa yang bantuin Bu Elsa ya. Dan pasti kalau jadi asisten Bu Elsa, maksudnya jadi magang di Bu Elsa pasti harus mikir banget karena pesakannya advance. Ini real company gitu kan, real data, real numbers gitu. Jadi harus hati-hati gitu kerjanya. Sekarang yang ada satu orang yang lagi sama Bu Elsa, dia lagi bantuin ngerjain yang PSK 74 National Reasuransi. Gitu Wita. Najla mau tanya apa? 10 poin buat Wita. Ini saya random sih Bu, kayak akuntansi kan kuliahnya susah Bu. Tapi kok kayak orang kerja di bank gitu bisa lulusan pertanian apa aja gitu. Sebenarnya bedanya sama akuntansi model kita yang udah susah belajar dalam tuh apa Bu? Itu pertanyaan bagus sekali. 20 poin buat Najla nih. Pertanyaannya sangat spot on. Jadi gini ya, kalau ada orang non akuntansi yang kerja di bagian akuntansi, ya biasanya kalau di bank itu kan akuntannya sedikit bank itu, ya yang banyak itu siapa? Yang banyak itu analis klien, account officer itu banyak di bank. Dan itu nggak harus orang akuntansi dong. Justru kalau misalnya BRI itu kan banyak kan nasabahnya petani kan, ya. Yang banyak jadi account officer-nya orang-orang pertanian. Kenapa? Karena dia harus mengakses likelihood atau sustainability dari bisnis. Misalnya ada petani nih, minjem duit ke BRI, ya kan, untuk dia bikin kebun cabai gitu. Nah, kalau itu kebun cabainya gagal, ya kan, dia nggak bisa bayar dong ke BRI. Nah, yang tahu bahwa cabainya itu bakalan gagal apa enggak siapa? Nggak mungkin akuntan dong. Kamu kalau ke kebun cabai tahu tuh cabai bagus apa enggak? Kan nggak tahu kan? Jadi orang-orang pertanian itu banyak di bank. Karena memang mereka itu yang biasanya terjun ke lapangan, mereka tuh yang menilai bisnisnya ini prospeknya seperti apa. Orang-orang teknik gitu. Kalau akuntan kerjanya bukan begitu kalau di bank. Akuntan itu kalau di bank kerjanya itu bikin cadangan, ngitung cadangan, terus bagaimana disclosure laporan keuangan, kayak gitu. Wah, lebih panas otaknya kalau akuntan di perbankan, apalagi tahun 2020 kemarin yang PSK 71 diadopsi. Itu pusing semua orang, termasuk Bu Elsa. Ya, bayangin 2020 awal mereka adopsi PSK 71, terus Covid lagi. Kebayang nggak? Jadi nih, 2020 mereka tuh bikin cadangan kerugian untuk semua pinjaman yang mereka berikan. Kan mereka ngasih pinjaman nih, sepanjang 2019, 2020 mereka ngasih pinjaman. Mereka harus bikin cadangan. Cadangannya itu kan kalau PSK 71 harus expected loss, harus forward looking. Jadi Januari 2020 itu mereka harus mengira-ngira apakah nasabahnya mereka itu bakalan bagus apa enggak bisnisnya. Nah, terus mereka mereka cadangin duluan di awal gitu loh. Bahwa nanti kira-kira ini rata-rata bagus nih gitu kan. Nah, tiba-tiba bulan Maret Covid. Rusak semua model yang di awal Januari. Ya kan? Makanya Bu Elsa juga repot tuh. Semua klien yang udah Bu Elsa bikinin model di bulan Januari udah dibikinin ya. Bulan Juli harus ganti lagi modelnya. Karena yang bulan Januari nggak masukin Covid. Nggak masukin dampak Covid. Ketika ada Covid, ya beda dong performance-nya. Kalian lihat sendiri tuh hotel-hotel pada turun, hotel tuh yang paling kacau ya. Kasihan hotel tuh udah pada gulung tikar, udah pada dijualin di Bali. Hotel-hotel tuh. Ya karena mereka nggak bisa bertahan lagi, gimana udah hampir setahun loh ini. Ya kan, terus hotel, kemudian bisnis-bisnis yang lain ya, bisnis sepatu, itu juga banyak terkena dampak lah. Travel terutama itu banyak banget terkena dampak. Nah jadinya mereka harus akses ulang. Nah itu akuntan tuh yang ngerjain Najla. Yang ngitung. Jadi mereka dapat info dari orang-orang pertanian tadi, ya orang-orang yang ke lapangan, mereka dapat info, terus mereka harus mikir, oke, kalau infonya seperti ini, berarti cadangannya harus digedein berapa? Jangan sampai cadangannya tinggi banget, kalau tinggi banget kan rugi perusahaan dong, jadinya loss gitu. Itu yang ngitung akuntan aja. Nah, akuntan itu bisa kerja di perusahaan, akuntan manajemen bisa kerja jadi konsultan, kayak Bu Elsa, jadi konsultan. Kayak dokter gitu, kalau konsultan tuh, oh perusahaan sakitnya apa? Kita kasih resep gitu kan, caranya begini ngobatinnya. Bisa jadi akuntan publik, ya. Orang pertanian mah nggak mungkin jadi akuntan publik kan, yang meriksa gitu, yang meriksa laporan keuangan. Gitu Najla. Cukup jelas, ada follow up Najla? Jelas, makasih Bu. Ya, jadi Najla mau pindah ke pertanian? Enggak? Enggak Bu, bingung aja. Atau udah double degree sama pertanian? Udah kuliah bareng pertanian. Ada anak akuntansi katanya yang kuliah pertanian juga.
Jadi dia 2 di Unpad. Kayaknya dia bingung mau jadi petani atau mau jadi akuntan gitu. Kayaknya masih galau dia. Gak apa-apa. Kalau dulu waktu Bu Ersa kuliah di Melbourne itu banyak banget anak S1 akuntansi di Melbourne itu double degree sama law. Sama hukum. Jadi mereka dapatnya bachelor in law and accounting gitu. Double degree gitu. Itu jos banget sih sebenarnya. Kalau kalian mau ngambil S1 lagi, ngambilnya hukum ya. Serius nih, Bu Ersa. Karena akuntansi deket banget sama hukum. Banyak banget ini karena Bu Ersa udah pengalaman jadi konsultan ya. Banyak banget tuh pertanyaan dari klien itu sebenarnya bukan pertanyaan akuntansi, itu pertanyaan hukum gitu. Saya selalu bilang, Bu, Pak, tanya dulu sama lawyernya, gimana itu clarity-nya, nanti baru saya pikirin akuntansinya. Kayak misalnya, gimana nih Bu, kita mau imbreng atau nggak imbreng? Jadi misalnya tuker tanah sama tuker apa gitu ya. Dia punya tanah dituker sama apa gitu. Itu gimana akuntansinya? Coba kontrak-kontrak imbrengnya udah belum? Belum. Ya itu diselesaikan dulu sama lawyernya. Baru nanti saya pikirin akuntansinya. Cara akuntansinya seperti apa gitu. Ya jadi dalam hati saya nih kalau saya mau ngambil S1 lagi mendingan ngambil hukum ya. Kemarin udah sempat mau ngambil sertifikasi hukum untuk yang arbitrase ya. Cuma susah kayaknya. Tak dulu deh. Mau ngambil sertifikasi gitu atau WMI gitu. WMI aja dulu lah. Yang udah ilmunya rada-rada nyangkut gitu kan. Baik, kita belajar ya. Belajar. Ya, udah 8:30 lagi. Kalau ngobrol-ngobrol suka lupa waktu Bu Ersa ini. Bentar, tadi mana PPT-nya? Yang PPT di AKL genap itu sama semua seluruh kelas. Jadi apa? Nah, Bu Ersa yang bikin PPT-nya terus sharing sama semua dosen AKL maksudnya untuk pertemuan pertama ini materinya sama insya Allah ya. Baik. Window. Oke. Nah, kalian yang belum punya belum pernah pegang PSAK, sekarang ada PSAK online. Ya, SAK online judulnya di Google Play Store, di Play Store. Kalian download itu SAK-nya yang updated adanya di SAK online. Nah, kalau bukan anggota IAI, jadilah anggota IAI karena jadinya gratis SAK online. Kalau bukan anggota IAI bayar. Saya nggak tahu bayarnya berapa karena saya anggota, saya nggak bayar. Ya, tapi kalau bukan anggota bisa. Nah, anggota IAI, kamu ke IAI Muda Jabar. Ketuanya kan IAI Muda kan orang Unpad kan, mahasiswa saya. Sebentar, siapa namanya? Kontak aja nih. Lagi magang anaknya di lagi magang di Shopee apa di Lazada dia itu. Lagi magang di Telkom sama di sebentar. Kamu hubungin dia maksudnya mau jadi anggota. Cuma 125.000 kalau zaman dulu ya. Cuma 125.000. Setahun ya, bukan sebulan, setahun. Kalian jajan boba aja sebulan lebih dari 125.000 kali. Adi, namanya Adi. Dia ketua IAI Muda Jawa Barat. Adi siapa ya namanya? Adi deh pokoknya. Sekarang semester 6 berarti. Semester 6 berarti si Adi ini. Namanya Adi siapa ya? Nah maksudnya jadi anggota ketua IAI Jawa Baratnya aja dosen Pak Edi Jainuddin. Tahu nggak Edi Jainuddin sih? Tahu kan ya gitu dong. Anak akuntansi Unpad harus jadi anggota IAI biar dapat diskon kalau seminar. Kalau SAK online bayangin 125.000 setahun tapi sekali dapat diskon bisa 300.000. Kan waktu itu Bu Ersa jadi anggota IAI karena datang seminar nih. IAI bikin seminar. Terus Bu Ersa datang bilang kalau belum bayar di tempat kan. Kalau bukan anggota bayarnya 1 juta. Kalau anggota bayarnya 600.000 apa 500.000. Nah, jadi anggotanya cuma 300.000. Ya kan mendingan jadi anggota bayar 300.000, terus langsung dapat diskon kan, langsung untung tuh. Dulu gitu, jadi anggota IAI itu. Kenapa jadi anggota IAI? Karena diskonnya lumayan banget. Gitu. Oke, baik. Biasa harus pergi jam 9 nih, karena harus ke dokter gigi. Ya, cepat-cepat aja ya. Nanti kalian baca sendiri.
Minggu depan boleh ditanyain kalau ada yang belum jelas. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke. Peta PSAK ya terkait dengan kombinasi bisnis dan konsolidasian. Ini tuh sebenarnya hanya memberikan kerangka berpikir aja buat kalian ya. Kerangka berpikir karena apa? Karena buku BIMS yang kalian akan pakai untuk AKL itu adalah buku Amerika gitu. Jadi banyak di situ ada GA. Tahu padanannya kalau di Indonesia itu apa gitu. Jadi nanti kalian tidak nelen si BIMS itu bulat-bulat gitu ya. Yang ada di buku BIMS itu American karena ini buku Amerika. Nah, kita beda sama Amerika terutama untuk kombinasi bisnis konsolidasi itu ada beda sama Amerika ya. Oke. Jadi kita akan ada pemetaan standar terkait investasi, kombinasi bisnis, laporan keuangan konsolidasian, standar akuntansi terkait kombinasi bisnis dan praktek dan prosedur konsolidasi. Nah, PSAK-nya yang terkait sama investasi, merger, akuisisi, konsolidasi itu ada ini semua, ya. Yuk ini ada IFRS-nya. Kenapa? Karena nanti kalian itu kalau mau belajar bisa juga kalau nggak punya SAK online ke iasplus.com. Nih, Bu Esa catat ya. Nih, sebentar. Ke iasplus.com, IAS Plus. Itu ada summary untuk semua IFRS-nya. iasplus.com punya Deloitte nih. Nanti di search, kamu masukin nama IFRS ya, bukan nama PSAK-nya ya. Ini kan punyanya Deloitte internasional ya. Jadi kalau kamu pengen tahu nih, pengen baca PSAK 15, kamu masukinnya IAS 28 gitu. Pengaturan bersama IFRS 11 gitu ya. Nah, PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, PSAK 66 pengaturan bersama, PSAK 67 pengungkapan kepentingan dalam entitas lain ya. Ini disclosure-nya untuk yang terkait 15, 66, 65, disclosure-nya di 67. Oh, nggak berurutan bener nih ya. Nggak apa-apa ya. Harusnya dari yang paling kecil. 15, 22 gitu. PSAK 22 kombinasi bisnis dari IFRS 3, PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, PSAK 38 ini yang non IFRS ya. PSAK 38 masih ada di SAK kita, itu namanya kombinasi entitas sepengendali, kombinasi bisnis entitas sepengendali. PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 48 itu penurunan nilai aset, PSAK 68 itu pengukuran nilai wajar. Ini PSAK yang harus kamu baca. Baca nih PSAK-nya ya. Besok ada kuis nih minggu depan. Dibaca ke IAS Plus, cari nih ya. IAS Plus itu udah ringkasan ya. Jadi kalau kamu IAS Plus aja nggak baca, ya boleh aja lebih bagus lagi. Cuma kalau IAS Plus aja kagak mau baca, itu sudah ngeri sifatnya. Ya gimana kalian mau jadi akuntan nih? Harus dibaca nih PSAK-nya ya. Oke. Terus bagaimana PSAK itu ngapain sih? Bagaimana mereka itu apa ya? Terkait satu sama lain. PSAK 15 itu menjelaskan bagaimana mekanisme dari akuntansi metode ekuitas. Bagaimana mengukur, yang 15 itu cara mengukur kalau kita punya investasi pada asosiat atau investasi pada ventura bersama. Cara ngukurnya di PSAK 15. Nanti kamu belajar yang namanya equity method di BIMS chapter 3 gitu, equity method untuk asosiat. Nah, PSAK 15 baca dulu PSAK-nya, nanti belajar BIMS-nya lebih gampang gitu ya. Kemudian PSAK 66. PSAK 66 itu menjelaskan apa itu pengaturan bersama dan bagaimana membedakan pengendalian bersama dan ventura bersama. Ya. Nah, itu PSAK 6. PSAK 67, bagaimana mengungkapkan kepemilikan atau kepentingan interest ya, kepemilikan pada entitas lain. Ya. PSAK 22 itu menjelaskan apa itu kombinasi bisnis dan metode akuisisi yang digunakan untuk kombinasi bisnis. Apa step-stepnya? Itu ada di PSAK 22 yang akan kita bahas pada hari ini, PSAK 22. PSAK 65, bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasian jika sebuah entitas memiliki anak perusahaan dan investasi lain dalam asosiasi dan ventura bersama. Itu di PSAK 65. Yang akan kita pelajari bab 1. Bab 1 tuh hobo. Besok tuh hobo kan. Terus udah gitu, kombinasi bisnis, konsolidasian itu di BIM bab 3, bab 4. Itu ya, itu kan prosedur konsolidasiannya, PSAK-nya di PSAK 65 ini. Ya. PSAK 38, akuntansi untuk restrukturir perusahaan dalam satu grup. Misalnya Bakri Group. Nah, Bakri juga klien Bu Ersa tuh berapa kali panggil untuk update PSAK ya.
very advanced in the financial trick-nya ya. Mereka financial engineering-nya keren banget kalau Bakri. Kemudian PSAK 71 mengevaluasi penurunan nilai investasi neto dalam Ventura bersama bila diperlukan menggunakan PSAK 71 ya. Jadi ketika misalnya nih kamu punya investasi neto ya. Cara menghitung kerugian penurunan nilai ya kalau kita punya investasi di PSAK 71 juga kalau kita investasinya misalnya dari 20% turun menjadi 15% gitu ya kepemilikannya, itu dari PSAK 15 itu kita ubah menjadi PSAK 71 gitu. Jadi akuntansinya ini untuk yang investasi di bawah 20% biasanya pakai PSAK 71 ya. PSAK 48, bagaimana cara menghitung kerugian penurunan nilai apabila diputuskan bahwa investasi neto mengalami penurunan nilai ya. Kalau PSAK 71 itu indikasi-indikasinya kalau penurunan nilai Ventura bersama gitu. Kemudian kalau PSAK 48 bagaimana cara melakukannya. Dan PSAK 68 itu mengukur nilai wajar. Jadi PSAK 68 itu hierarki nilai wajar. Jadi di PSAK 71, di PSAK 71 itu banyak di PSAK 22 dan PSAK 71 itu banyak membahas nilai wajar. Nah, membahas nilai wajar, tapi dia nggak tahu tapi dia nggak ngajarin nilai wajar itu bagaimana cara ngukurnya. Nah, ngukurnya di PSAK 68, gitu ya. Dibaca ya, di PR kalian baca nih, ya. Nah, terus diagram interaksinya bagaimana? Nah, ada pertanyaan. Apakah investor mengendalikan entitas sendirian? Kalau iya, maka dikonsol. Anak perusahaannya dikonsol sesuai dengan IFRS 10 atau PSAK 65 ya. Dan diungkapkan berdasarkan IFRS 12 atau PSAK 67. Jadi kalau dia mengendalikan sendiri, misalnya saya punya anak perusahaan, itu anak perusahaan 100% dimiliki saya. Maka jawabannya iya. Ya. Bagaimana kalau tidak mengendalikannya tidak sendirian? Jadi saya ada investor lain juga. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah investor memiliki pengendalian bersama atas pengaturan? Ya. Punya join kontrol apa tidak. Misalnya saya punya perusahaan A barengan sama B. Nah, 50-50, si A 50% kepemilikannya, si B 50%, saya 50% untuk si C itu. Berarti kita punya pengendalian bersama, 50-50. Atau bertiga, tapi sama semua. Pemiliknya 3 atau pemiliknya 4, tapi masing-masing 25%. Ya, kita mengendalikan bersama-sama. Kalau iya, kita mengendalikan bersama-sama, maka larinya ke sini. Larinya klasifikasi pengaturan bersama sesuai dengan IFRS 11. Ya, IFRS 11 itu PSAK 66. Ya, kemudian ditanya di sini, ketika sudah masuk iya, kita punya pengendalian bersama. Kemudian klasifikasinya bagaimana? Apakah dia operasi bersama atau Ventura bersama? Kalau dia operasi bersama, contohnya kayak operasi dokter bersama ya, kayak Bu Esa kemarin kan ke klinik jantung karena ada jantungnya berdebar-debar beberapa hari yang lalu, jadi Bu Esa ke klinik jantung. Nah, klinik jantung Bandung itu ada beberapa dokter tuh yang praktek. Bisa jadi itu mereka praktek bersama. Jadi mereka nyewa rukoknya bareng-bareng ya. Jadi ada pendapatan dan beban ya. Pendapatannya mungkin sendiri-sendiri ya, karena setiap dokter kan bisa beda-beda. Mungkin yang lebih senior, dokter spesialis jantungnya lebih mahal kayak gitu. Jadi pendapatannya itu dihitung sendiri-sendiri. Tetapi bebannya mungkin ada yang sharing gitu kan. Beban orang adminnya itu sharing. Beban sewa gedungnya itu sharing kayak gitu. Nah, kalau operasi bersama, maka setiap venturer, setiap yang bergabung itu tidak perlu bikin laporan keuangan. Tetapi cukup pencatat, oh aset saya berapa, liabilitas saya berapa, pendapatan saya berapa, beban saya berapa, dimasukin ke dalam laporan keuangannya dia sendiri. Ya. Nah, kalau dia Ventura bersama itu berarti kita bikin perusahaan bareng ya. Perusahaannya bareng-bareng di situ, kita mengendalikan bersama gitu. Si perusahaan yang kita bikin itu punya laporan keuangan sendiri terpisah sama kita, sama venturernya. Nah, itu disebut Ventura bersama. Nah, kalau yang seperti itu pakainya PSAK 15 ya, yes, equity method. Dia bikin laporan keuangan sendiri kan, bikin laporan keuangan sendiri. Nah, kita konsolnya dia ke kita itu pakai metode ekuitas. Ya, parent nih, saya induk nih. Saya punya
Ventura bersama. Nah, maka cara saya mengkonsol si Ventura bersama ke rekening, ke laporan keuangan saya itu pakai metode ekuitas. Tapi kalau saya punya operasi bersama, ya saya nggak perlu pakai metode ekuitas, tinggal saya hitung aja. Misalnya saya punya operasi bersama, saya dokter gitu ya, saya punya operasi bersama 3 orang dokter bareng-bareng bikin klinik bareng. Ya udah, berarti aset saya berapa di situ, pendapatan saya berapa, pendapatan saya berapa, beban saya berapa, langsung aja masukin ke laporan keuangan saya sendiri gitu. Ya. Pengungkapan pakainya PSAK 67 ya, IFRS 12. Nah, balik lagi ke sini, ada pengendalian bersama apa enggak nih? Oh, ternyata enggak. Kita enggak punya pengendalian bersama nih. Enggak punya. Nah, apakah kita punya pengaruh signifikan? Ya. Pengaruh signifikan itu di bawahnya pengendalian bersama. Kalau pengendalian bersama itu kita bareng-bareng, kita setuju, nggak setuju, kita jalanin bersama gitu. Kalau pengaruh signifikan itu kita hanya bisa mempengaruhi. Ya, biasanya ada yang mengendalikan. Ya, kita bisa kalah voting, ya udah. Votingnya kalah aja, kalau kalah mah kalah aja gitu ya. Nah, jadi itu punya pengaruh signifikan. Kalau iya, maka kita punya namanya investasi in associate. Jadi itu perusahaan asosiasi. Kalau kita punya pengendalian bersama, itu perusahaan Ventura bersama. Kalau kita punya pengaruh signifikan, itu namanya kita punya investasi di asosiasi. Oke? Nah, pakainya PSAK 15, ya, pengungkapannya di IFRS 12. Kemudian, kalau tidak juga nih, ya, kalau misalnya kita nggak punya pengaruh signifikan, berarti kita punya kepemilikannya dikit gitu, cuma 10% gitu. Nah, maka ini kemudian pakainya instrumen keuangan PSAK 71, ya, atau pakai sesuai dengan IFRS lain. Pengungkapannya bisa pakai IFRS 12 atau yang lain, ya. Kalau PSAK 71 ya PSAK 71 gitu. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Jadi PSAK 66 kapan digunakannya PSAK 66? Ketika kita punya PSAK 66 pengendalian bersama, pengaturan bersama judulnya. Ketika kita punya joint control. Kalau kita punya joint control, maka kita pakai PSAK 66. Oke, lanjut ya. Sebentar lagi, sedikit lagi. Tanya dong, sampai sini dulu tanya deh. Ayo, 10 poin buat yang bertanya. Dari materi yang tadi, kecepatan nggak biasa ngajarnya? Coba summary-nya apa? Coba diulang, Sabita. Intinya gimana, Sabita? Jelasin ulang, Bu. Ya, jelasin ulang coba yang udah Bu Elsa jelasin. Tapi boleh lihat ininya nggak? Boleh. Boleh, silakan. 3 menit aja, 3 menit. Jangan lama-lama. Oke, jadi itu yang aku tangkap tadi kan investor. Pertanyaan yang pertama tuh, investor bakal mengendalikan entitas sendiri atau enggak? Kalau misalnya jawabannya iya, berarti dia konsolidasi sesuai dengan IFRS 10. Kalau misalnya enggak, ya nanti investor itu dibagi lagi, pertanyaannya itu punya pengendalian bersama atas pengaturan atau enggak. Terus kalau iya, klasifikasi pengaturan bersama sesuai dengan IFRS 11. Jadi kalau misalkan yang iya itu tadi aku tangkapnya kayak dokter gitu kan. Kalau misalkan dokter, operasi bersama, ya dia misalkan si dokter ini banyak dokter, terus dia tuh kayak invest ke rumah sakit yang sama gitu. Kalau misalkan dia pengaturan bersama, dia yang operasi bersama, berarti si dokter-dokter ini tuh nyatet kayak pendapatan sama bebannya tuh sendiri-sendiri aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan pengaturan bersama tapi tidak klasifikasi pengaturan bersama sesuai dengan IFRS 11, tapi jawabannya tuh yang Ventura bersama, berarti dia mencakup kepentingan di bawah metode ekuitas. Jadi dia pakai perhitungannya ekuitas itu yang PSAK 15. Iya, PSAK 15. Tuh. Terus nanti balik lagi ke atas, kalau misalkan apakah investor itu punya pengendalian bersama atas pengaturan, tapi jawabannya itu tidak, berarti
investor itu memiliki pengaruh signifikan. Kalau misalnya pengaruh signifikan tuh si investor itu cuma bisa memengaruhi doang, soalnya ada yang punya kendali lebih gitu. Terus kalau misalkan jawabannya iya, berarti dia pakai metode IQ test juga sama kayak tadi. Tapi kalau misalnya tidak, dia itu mencakup kepentingan sebagai instrumen keuangan sama mencakup kepentingan sesuai dengan IFRS lain. Gitu Bu, yang aku tangkap. Ya, bagus. 10 poin buat Sabita. Ya, adik-adik harus sering ngulang-ngulang gitu ya. Jadi kalau dapat ilmu yang baru, ya, ini kan pasti banyak istilah-istilah yang kamu baru denger nih gitu. Apa tuh tadi ya? Pengaturan bersama, joint venture apa? Itu cara masukin ke otak itu pertama kalian denger dari Bu Ersa, kalian baca dan kalian ulangin, diucapin. Kalau perlu diucapinnya itu kalian rekam, ya, diucapin. Nah, karena ketika kamu berucap, bibirnya ingat, kuping kamu ingat, gitu, ya. Terus kamu rekam, kamu dengerin lagi rekaman kamu tuh. Nah, itu nempel pasti, gitu, ya. Jadi jangan cuma dengerin doang, lihat doang, udah. Harus dilafalkan, harus dibacain gitu, ya. Ngerti ya? Nah, yuk lanjut ya. Sekarang kita ke akuntansi untuk pengaturan bersama dulu deh. Pengaturan bersama atau associate sama aja tadi pakai metode ekuitas ya. Nah, beberapa definisi penting, atau ini nanti dulu deh yang kombinasi bisnis dulu. Nanti ini kamu baca dulu sendiri. Yang kombinasi bisnis dulu deh. Ya, pengaturan bersama nanti bisa minggu depan lah. Karena AKL ini lebih yang kamu pelajarin nanti habis hobo itu kombinasi bisnis biasanya. Oke. Prinsip utamanya ya, kombinasi bisnis. PSAK 22 menjelaskan mengenai metode akuntansi dalam proses akuisisi. Semua kombinasi bisnis yang mengaplikasikan PSAK harus menggunakan metode akuisisi. Ya. Kan kalau dulu kalau kamu belajar hukum atau belajar bisnis ya, ada yang diakuisisi itu artinya mengakuisisi terus yang diakuisisi hilang. Ada merger. Merger itu berarti yang diakuisisi tidak hilang. Kayak gitu-gitu kan ya. Teorinya pernah dapat nggak kayak di pengantar bisnis kayak gitu tuh. Nah, itu bukannya salah sih. Itu benar. Maksudnya di dalam dunia merger akuisisi, di dalam dunia finance, akuisisi itu biasanya nyaplok gitu kan, nyaplok terus si yang mengakuisisi nyaplok yang diakuisisi, kemudian yang diakuisisinya hilang gitu. Kalau merger itu biasanya mereka bergabung jadi satu. Contohnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu hasil merger 6 bank. Bank Mandiri. Kalian belum lahir kali waktu Bank Mandirinya merger. Ya, saya dulu ngalamin maksudnya sebelum Bank Mandiri ada tuh dia merger dari 6 bank ya. Nah, kemudian tapi kalau dari sudut pandang akuntansi ya, cara melakukannya, mau dia merger kayak, mau dia akuisisi kayak, mau dia apa, itu akuntansinya sama gitu. Namanya metode akuisisi. Ya, metode akuisisi gitu. Ini rada susah saya kalau ngomong sama orang hukum nih. Karena sekalipun menurut hukum dia merger sifatnya, tapi tetap akuntansinya itu harus akuisisi gitu maksudnya. Ya, cara akuntansinya itu cuma satu, akuisisi doang. Kombinasi bisnis, apa sih yang disebut dengan business combination? Merupakan suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih jenis bisnis. Transaksi yang kadang-kala mengacu pada penggabungan sesungguhnya, true mergers, ya, kayak Bank Mandiri itu true mergers, gabungan, atau penggabungan setara, merger of equal, juga merupakan kombinasi bisnis, sebagaimana istilah yang digunakan, ya, sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam PSAK 22. Ya, IFRS 3. Nah, terus kemudian bisnis itu apa? Ya. Nah, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas atau aset yang mampu diarahkan dan dikelola. Sebentar, ini ada perubahan definisi bisnis, ini baru amandemen PSAK 22 itu berlaku 2021. Berbeda nih sekarang definisi bisnis, ya.
bedanya ntar Bu Elsa masih hafal nih. Suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas atau aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan. Kalau dulu kan dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lain secara langsung atau untuk investor atau pemilik, anggota atau pelaku lainnya. Nah kalau sekarang nih bedanya memberikan hasil dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi ada pengadaan barang dan jasa, dividen juga ada kayaknya. Ya, yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lain secara langsung atau investor atau pemilik. Ya. Coba saya buka ke iasplus.com dulu deh, definisi bisnis yang baru. Ya, atau kalian cari nanti di iasplus.com, masuk ke IFRS 3, ya. Masuk ke IFRS 3, terus kemudian ada amendment definition of business. Berbeda sedikit. Kemudian tanggal akuisisi, itu tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Kenapa penting untuk menentukan tanggal akuisisi? Karena yang namanya orang beli perusahaan itu tidak satu hari kelar gitu ya, negosiasinya panjang gitu. Jadi yang disebut tanggal akuisisi itu penting gitu, untuk mengetahui kapan sebenarnya kita mulai punya pengendalian. Pengendalian itu biasanya adalah hari di mana kita ini bisa mengganti para direksi, gitu. Bisa ganti direksi. Kita beli perusahaan nih, kan kalau beli perusahaan kan panjang ya urusannya ya, pakai ke lawyer lah segala macam. Terus bayarnya juga nggak jreng, biasanya bayarnya tuh pembayarannya bisa setahun 2 tahun gitu. Nah, tetapi tanggal akuisisi yang mana dong gitu? Tanggal akuisisi itu di mana biasanya kita punya pengendalian, yang biasanya pengendalian itu adalah kita bisa mengganti direksinya. Direksi yang bisa kita ganti sama orang kita dong, ya kan? Kalau kita punya perusahaan kan direksinya harusnya orang yang kita percaya, bukan direksi yang pemilik yang lama dong, ya. Nah itu berarti kita punya pengendalian. Kenapa tanggal akuisisi ini penting? Karena nanti penghitungan nilai wajar dari pihak yang diakuisisi itu per tanggal akuisisi. Nah tanggal akuisisi ini penting banget ya, dan tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Cuma tanggalan doang, bukan, ini susah kadang-kadang tanggal akuisisi itu. Kapan sebenarnya gitu? Ya. Pihak pengakuisisi itu pihak yang memperoleh pengendalian, pihak yang diakuisisi itu pihak yang bisnis atau beberapa bisnis di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Bagaimana menentukan kombinasi bisnis? Terdapat berbagai cara transaksi, bisa menggunakan kas, ya, bisa tunai, kita beli tunai walaupun jarang ya. Bisa kita membayar hutang ya. Dia punya utang banyak nih sama si C, udah saya lunasin deh utang kamu sama si C, tapi kemudian saya jadi memiliki kamu ya, membayar hutang. Menerbitkan instrumen modal atau sejenisnya, ya, atau dengan tidak menggunakan pertimbangan, dengan tidak menggunakan bukan pertimbangan pembayaran. Karena tidak menggunakan pembayaran sama sekali, hanya dengan kontrak. Bisa nggak? Bisa. Misalnya ya udah kita bergabung yuk, merger deh. Kamu sama saya kita bergabung jadi perusahaan yang lebih besar. Nggak ada yang bayar satu sama lain gitu ya. Nah, tetapi untuk kebutuhan akuntansinya tetap harus ada yang seakan-akan itu ada yang mengakuisisi gitu ya. Oke. Kemudian kombinasi bisnis dapat memiliki struktur yang berbeda-beda untuk diakui secara sah di negara. Maksudnya setiap negara punya legal framework yang berbeda-beda untuk kombinasi bisnis ya. Kombinasi bisnis dapat disusun dengan berbagai cara untuk memenuhi tujuan hukum, tujuan perpajakan atau lainnya, termasuk satu entitas menjadi anak perusahaan dari yang lain, pengalihan aset bersih dari satu entitas ke entitas lain atau ke entitas baru. Perusahaan Bakri, terus perusahaan Lipo Group, itu sering tuh melakukan restrukturisasi di dalam grupnya sendiri untuk tujuan perpajakan. Jadi yang tadinya si anak ini kemudian jadi cucunya si A, yang tadinya cucu jadi anak kayak gitu. Ya, diputer-puter gitu untuk biar perpajakannya efisien. Ya. Nah, kalau di dalam IFRS, dalam dunia IFRS, ya itu semua harus pakai
kombinasi bisnis ini harus pakai PSAK ini. Tapi karena di Indonesia kita punya PSAK 38. PSAK 38 yang tadi restrukturisasi entitas pengendali itu mengatur kombinasi bisnis kalau di dalam satu grup yang dia kombinasi bisnisnya itu cuma pura-pura gitu, tidak beneran gitu. Dia kombinasi bisnis itu dilakukan untuk pajak gitu. Nah itu tidak pakai PSAK 22 ya, pakainya PSAK 38. Kalau di Australia dia nggak punya PSAK 38, semuanya harus pakai PSAK 22. Oke? Kombinasi bisnis harus melakukan akuisisi bisnis yang umumnya memiliki 3 elemen. Yang namanya bisnis itu ada input, ada proses, ada output. Ya, inputnya apa? Inputnya sumber daya manusia, bahan baku dan sebagainya. Ya, prosesnya apa? Ya, prosesnya proses pembuatan barangnya atau pendeliverian jasanya ya. Dan outputnya apa? Outputnya ya output ya, barang yang dihasilkan. Oke. Nah, kombinasi bisnis atau membeli grup aset. Ini definisi of business nih, dipertajam karena ada pertanyaan ini. Kadang-kadang yang kita beli itu bisnis atau kita beli group of asset ya. Misalnya saya membeli PT Digital Bandung gitu, namanya PT Digital Sayur Bandung misalnya. Perusahaan startup itu yang seperti sayur box misalnya gitu ya, yang kita bisa beli sayur buah-buahan online. Nah, si perusahaan ini itu belum beroperasi, karena kalau startup itu kan bagusnya itu kita beli ketika dia belum beroperasi justru. Ya, belum beroperasi dia baru punya konsep, baru punya aplikasinya udah jadi tapi belum dijual dengan belum banyak yang beli, udah dijual tapi belum banyak yang unduh ya. Kita mau beli bisnisnya, PT-nya. Apakah kita membeli PT, atau kita membeli intangible asset gitu. Nah, itu yang diperjelas di definisi bisnis yang baru ya, ada definisi bisnis yang baru. Oke. Input apakah yang dibeli oleh pengakuisisi ya. Kemudian apakah ada proses transfer kepada proses pengakuisisi untuk menghasilkan output ya. Kemudian apakah ada input yang cukup ya. Jadi ini intinya kalau dia belum menghasilkan output itu bisa juga diakui sebagai bisnis ya. Tetapi kalau kita bisa mensecure kalau kita bisa mensecure prosesnya untuk menghasilkan output ya, maka itu bisa kita, walaupun dia belum menghasilkan, bisa diakui sebagai bisnis. Tapi kalau dia belum punya output, terus kita itu tidak mengakuisisi prosesnya ya, tidak mengakuisisi metodologinya, maka itu nggak bisa diakuin sebagai output, nggak bisa diakuin sebagai bisnis. Berarti kita membeli intangible asset gitu ya. Nah, langkah dalam metode akuisisi itu ada 4 langkahnya. Pertama, kita mengidentifikasi pihak pengakuisisi ya, penentuan tanggal akuisisi, kemudian pengakuan dan pengukuran nilai aset teridentifikasi yang diperoleh, liability dan NCI pada pihak yang diakuisisi, pengakuan dan pengukuran nilai goodwill atau keuntungan dari selisih proses pembelian. Ya, 4 ini. Oke, sampai sini dulu deh untuk minggu ini karena baru minggu pertama ya. Bu Elsa harus ke dokter, udah janjian sama dokternya nggak enak. Minggu depan kita lanjutin ya. Minggu depan pakai Skype, pakai Zoom. Linknya nanti ada di Google Classroom ya. Linknya nanti bisa kasih ke Google Classroom. Terus AKL ini yang belum punya bukunya, sebentar. Bu Elsa bawa bukunya, sebentar ya. Ya, bukunya ini BIMS. Bu Elsa pakai edisi 13 ya. BIMS edisi 13. Ya. Bu Elsa sih belinya di mana ini? Belinya di Elvira Bandung. Waktu itu belinya harganya 636.000. Kalau kalian punya e-booknya,
beli aja e-booknya lebih murah. Ya, kalau nggak punya kakak senior dibeli juga boleh. Kalau misalnya ada yang udah lulus AKL, tanya-tanya sama senior ya. Harus punya buku ya. Harus punya buku dong. Kita jangan kayak di negara terbelakang gitu, nggak punya buku. Ya, karena susah kalau nggak punya buku. Udah online AKL aja udah susah ya. Kalau nggak online, offline tuh kan biasanya ntar biasa muter gitu kan, udah bisa apa belum gitu. Kalau online ada susah nih untuk AKL ya. Kalian ada teaching assistant nanti untuk membantu AKL ya. Alhamdulillah disyukurin aja karena waktu kalau inter kan kemarin nggak ada teaching assistant ya kan. AKL lumayan lah gitu. Modulnya baru ya, baru dibuat modulnya, jadi beda sama modul-modul kakak kelas yang sebelumnya. Apalagi ya, silabusnya di Google Classroom bisa dibaca, kemudian bukunya kalau bisa minggu depan ada, kita bisa lebih minggu depan kita selesaikan slide-nya yang ini plus Hobo, home office branch office. Kayaknya di BIMS nggak ada ya materinya Hobo ya. Sebentar. Nanti Bu Elsa taruh di Google Classroom materi Hobo ya. Jadi gini, dulu itu ada babnya gitu loh. Kemudian lama-lama jadi nggak ada di BIMS ini gitu. Tapi Bu Elsa punya sih yang bab yang dulu di BIMS tuh ada PDF-nya. Nanti tidak masuk ke Google Classroom ya. Sebenarnya sih Hobo Bu Elsa pernah merekomendasikan yang Hobo nggak usah kita ajarin lah gitu kan. Nggak ada juga di buku BIMS-nya udah nggak ada gitu kan. Tapi kayaknya dosen lain harus diajarin karena itu merupakan dasar untuk konsolidasi. Oh ya udah, Bu Elsa ikut aja lah. Kita mah ikut suara rame ya udah kita ikut ya. Tapi di buku BIMS-nya nggak ada Hobo. Jadi nanti ingetin ya ketua kelasnya siapa ini? Ketua kelasnya siapa ini? Siapa biasanya? Hah? Nggak tahu. Coba kalian rundingkan ketua kelasnya siapa. Kemudian ini nomor telepon Bu Elsa ya, nomor WhatsApp juga. Dicatat boleh. Ketua kelas kerjanya ngapain? Ini kan ada poin-poin yang Bu Elsa kasih nih, 10 poin, 20 poin gitu. Nah, nanti kalian setor ke ketua kelas. Ketua kelas itu punya Excel-nya gitu. Minggu ini siapa yang dapat poin berapa gitu ya. Jangan ditumpuk di belakang, nanti kalian lupa. Ya, ketua kelasnya kalau bisa minta tiap minggu gitu ya. Gitu mungkin dari Bu Elsa ya. Sorry nggak bisa full, nanti kita minggu depan insya Allah deh kita fullin banget ya, sampai kalian berasap otaknya. Kamis, nah kalau seandainya ini karena beda-beda mata kuliahnya ya, kalau Kamis Bu Elsa pas lagi nggak bisa ngajar, penggantinya apa ya enaknya? Misalnya jarang sih, bakalan jarang banget. Tapi just in case itu misalnya Kamis tiba-tiba dipanggil Bu Menteri Keuangan gitu kan, atau dipanggil Presiden gitu kan. Ya harus mendahulukan negara dong dibandingin kalian, bukan karena kalian nggak penting loh gitu ya. Tapi kadang-kadang misalnya Bu Elsa sakit gitu kan ya, gantinya hari apa ya paling enak ya? Hari Minggu pagi. Sedih banget hari Minggu belajar AKL. Nanti kalian diskusikan ya, maksudnya yang paling bisa apa. Bukan berarti kita gonta-ganti, enggak. Bu Elsa biasanya sih on the track gitu. Kalau ya hari Kamis ya hari Kamis. Tapi kadang-kadang kan manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan kan gitu. Kita harus punya plan A, plan B gitu ya. Tapi tadi yang manusia berencana Tuhan menentukan bukan masalah jodoh loh. Manusia berencana akad yang menentukan gitu ya. Iya, jadi tanya sama pacarnya, saya mau diakadnya kapan gitu. Oke, baik ya, sampai ketemu minggu depan ya. Sehat semuanya. Makasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ayo. Terima kasih, Bu.